Oke, baik saudara, saya tergerak pagi ini kita masih akan mendalami apa yang minggu lalu kita bahas, saudara, karena ini perlu pengulangan terus. Ya, kita perlu praktekkan misi Bapa atau amanat agung itu. Nah, saudara, kedua hal ini isinya adalah berbicara tentang multiplikasi sebenarnya, saudara. Nah, jadi tema saya hari ini adalah multiplikasi dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara, semua warga kerajaan Allah itu dituntut Tuhan supaya kita bermultiplikasi. Ya. Jadi, saudara, semua orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah hidupnya akan berbuah-buah. Ya, bukan hanya satu buah, tapi berbuah-buah dalam hidupnya, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, di dalam keseluruhan, ya, dalam mulai Tuhan ciptakan manusia sampai nanti Tuhan Yesus datang, saudara. Ya, kita lihat Tuhan mau kita bermultiplikasi. Next, yang pertama kita lihat, saudara. Ketika Allah ciptakan manusia, masih ingat saudara dalam Kejadian 1, kita udah belajar minggu lalu, Allah memberikan misi kepada manusia, inilah misi Bapa, supaya bermultiplikasi. Ya, karena Allah mau manusia memerintah dunia ini. Ya, bukan hanya Taman Eden yang di seputar Mesopotamia, tapi Tuhan mau seluruh bumi ini diperintah oleh manusia, ya, di mana saudara manusia ya menjaga ciptaan Tuhan supaya tetap baik dan menjaganya, melindunginya, jangan sampai kerajaan kegelapan masuk ke dalam saudaraku Taman Eden. Nah, karena itu Tuhan perintahkan manusia untuk bermultiplikasi. Itu Kejadian 1 ayat 28. Nah, saudara, dikatakan Allah memberkati mereka. Siapa mereka ini? Adam dan Hawa. Ya, inilah kompak pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan untuk menyelesaikan misinya, manusia, saudaraku, tidak bisa ya sendirian, tapi Tuhan ciptakan manusia ya saudaraku dalam komunitas 2-3 orang ya. Untuk itu saudaraku ya, Tuhan mau pakai manusia saudara bermultiplikasi ya. Jadi Adam dan Hawa saudara itulah kompak yang pertama. Jadi Allah memberkati mereka. Lalu apa? Allah berfirman kepada mereka. Ya, mereka ini kompak, Adam dan Hawa. Apa katanya? Beranak cucu. Wow, jangan cuma punya satu kompak. Kompaknya mesti beranak cucu. Ya, jadi ada apa, saudaraku? Kompak anak, ada kompak cucu. Nah, inilah saudaraku sasarannya Tuhan. Yang Tuhan mau bangun dalam dunia ini adalah keluarga kerajaan Allah. Ini yang disebut saudaraku komunitas kerajaan. Ya, ini yang disebut gereja. Jadi gereja itu saudara bukan gedungnya. Ya, gereja itu saudara bukan acara hari Minggunya. Gereja itu saudara adalah komunitas keluarga kerajaan Allah. Ya, itu dia saudara. Itu yang Tuhan mau bangun. Itulah komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun di mana-mana di muka bumi ini. Karena itu saudara, selanjutnya ya Tuhan berfirman apa? Bertambah banyak. Nah, Tuhan mau ini dimultiplikasikan kemana-mana, saudara. Terus penuhilah bumi, ya. Jangan ada tempat yang kosong. Bangun, ya, komunitas kerajaan ini di mana-mana sampai Taman Eden memenuhi dunia ini, saudara. Kalau Taman Eden sudah memenuhi dunia ini, ya, diperintah oleh manusia,
dijaga saudaraku, ya, supaya tetap baik dan jangan kemasukan kerajaan kegelapan, maka apa yang terjadi? Bumi ini penuh dengan kehadiran kerajaan Allah. Itulah misi Bapa yang dari semula. Tapi Adam gagal, saudara. Adam tidak taat. Karena itu, saudaraku, ya, Adam yang kedua, ya, atau Adam yang terakhir, Yesus Kristus bersama dengan kita akan menggenapi misi Bapa itu, saudara. Ya, karena itu, ya, untuk memulihkan manusia supaya manusia bisa melakukan misi Bapa, saudara, Yesus Kristus harus datang ke dunia ini. Ya, untuk apa, saudara? Tentu, ya, untuk saudara mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Karena itu waktu Yesus datang, dia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Ya, percayalah kepada Injil, bertobatlah. Ya, saudara, dia menyampaikan, ya, berita tentang kerajaan Allah. Nah, lalu dia mulai ngajar, saudara. Nah, pengajarannya Yesus, ya, salah satunya adalah tanah yang baik. Semua orang yang hidup dalam kerajaan Allah, saudara, dia adalah orang yang mempunyai tanah hati yang baik. Nah, dia bukan tanah pinggir jalan, bukan tanah berbatu, bukan tanah bersemak duri, tapi dia tanah yang baik. Nah, apa itu tanah yang baik, saudara? Tanah yang baik adalah hati orang-orang yang telah mendengar firman tentang kerajaan Allah dan dia bertekun di dalamnya, maka akibatnya apa, saudara? Dia menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat, saudara. Nah, jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu, ya, dia bermultiplikasi, saudara. Berbuah 30, 60, 100 kali lipat, saudara. Nah, ini yang Tuhan tuntut dari siapa, saudaraku? Dari umat kerajaannya, dari, saudaraku, anggota kerajaan Allah. Ya, nah, maka dia mulai mengajar khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit sebenarnya ujungnya adalah untuk mempersiapkan kita jadi tanah hati yang baik, saudara. Itu khotbah di bukit. Ya, kalau kita murid sejati, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka kita pasti berbuah, betul? Matius 7 bilang gini, saudara. Ya, dia bilang, ya, kalau kita murid sejati, kalau kita anggota kerajaan Allah yang sejati, maka kita pasti taat sama ajaran khotbah di bukit. Ya, yaitu dia bilang gini, saudara. Barang siapa yang mendengar perkataanku ini, ya, nah, ininya itu jamak dalam bahasa Inggris, saudara. Artinya, ya, seluruh khotbah di bukit, dia taat sama perkataan-perkataanku ini, ya, saudara, dan melakukannya. Nah, itu dia. Maka dia adalah, saudaraku, ya, murid sejati. Ya, dia adalah orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya dia seperti pohon yang baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi, saudara, kalau kita murid sejati, kita taat sama khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit itu menyiapkan kita menjadi tanah yang baik itu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, saudara. Ya, jadi kalau kita murid sejati, berarti kita menghasilkan buah. Ya, nah, buahnya apa? Buahnya berlipat ganda, saudara, 30, 60, 100 kali lipat. Ya, saudara, itulah murid sejati. Ya, kita menghasilkan buah. Ya, kita bermultiplikasi, saudara. Itulah murid sejati. Saudara, ya, tapi kalau dia tidak berbuah, saudara, maka, atau berbuah yang tidak baik, pohon yang tidak baik berbuah yang tidak baik,
dia dipotong, saudaraku, dicampakkan ke dalam api, dibakar, ya saudara. Nah, itu murid palsu. Kita nggak mau jadi murid palsu. Tentu kita, ya saudaraku, adalah murid sejati. Nah, kemudian ini sama dengan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dan ayat 16. Saudara perhatikan ya, di situ ya, kalau kita carang-carang asli ya, kita pasti akan tinggal dalam pokok, pokok tinggal di dalam kita. Kalau kita adalah murid sejati, kita adalah saudaraku, ya orang Kristen sejati, kita pasti tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Ya, kalau tidak, kita carang palsu. Carang palsu itu semacam benalu, saudara. Benalu epipit, dia nempel, tapi dia tidak saudaraku, menjadi bagian dari pohon itu. Ya, dia tidak menyatu dengan pokok itu, saudara. Sehingga sari-sari pokok itu, saudara, tidak masuk ke dalam benalu epipit ini, saudara. Sehingga carangnya tidak menghasilkan buah. Ya, atau kayak tadi dia punya buah sendiri yang berbeda. Ya, saudara. Nah, kalau kita adalah carang palsu, kita tidak berbuah Kristus seperti Kristus, saudara, maka dipotong carang itu, saudara, dibuang. Nah, saya percaya kita, saudaraku, adalah carang sejati. Kita mesti periksa diri kita. Kalau kita carang sejati, kita pasti berbuah banyak. Nah, berbuah banyak, bermultiplikasi. Ya, apakah kita sudah berbuah banyak, saudara? Nah, kita lihat, saudaraku, ya, perumpamaan ragi dan biji sesawi. Kerajaan Allah, saudara, katanya seperti ragi dan biji sesawi. Intinya apa perumpamaan ini, saudara? Ya, biji sesawi itu kecil. Ya, tapi saudara, dia kalau bertumbuh, dia jadi besar, dan bukan hanya jadi besar, dia bermultiplikasi. Ya, saudara, ya pernah lihat pohon mustard? Saudara pernah makan saus mustard sauce ya, pernah ya? Nah, itu datangnya dari namanya pohon sesawi. Ya, bijinya itu kecil sekali, saudara. Ya, tapi kalau dia ditanam, dia jadi seperti ya pohon yang besar, segede pinggang, ya kira-kira, saudaraku, setinggi pinggang saudara. Sebesar itulah pohon sesawi. Ya, jadi bukan sawi yang kecil yang kita lihat itu, saudara. Ini sawi lain lagi. Ya, ini mustard seed ya, yang saudara suka makan mustard itu. Nah, itu dia, saudara. Nah, mustard ini, saudara, kalau dia udah tumbuh kayak sepinggang pohonnya, saudara, dia ketiup angin kalau dia udah berbuah, udah berbiji sesawi, saudara. Nah, apa yang terjadi? Biji sesawinya itu ditiup angin, dan dengan cepat seluruh ladang itu dipenuhi dengan pohon sesawi. Langsung ladang itu jadi kuning semua, saudara, kalau udah berbunga. Ya, nah, saudara, biji sesawi itu intinya kecil, tapi punya daya multiplikasi yang hebat sekali, sehingga sebentar aja seluruh ladang itu penuh dengan pohon sesawi. Punya daya multiplikasi yang hebat. Ya, nah ragi intinya sama. Ragi kalau ditaruh di adonan, saudara, dalam waktu singkat, nggak usah lama-lama, jeman aja, ya maka mengembang adonan itu, ya langsung adonan itu dihamirkan oleh ragi itu. Kenapa? Karena ragi itu bermulti dengan cepat, saudaraku. Ya, dia bermulti dengan cepat, akhirnya seluruh adonan ya saudara menjadi hamir. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Kerajaan Allah itu dimulainya kecil, dari kecil, ya. Dari berapa orang? Ingat, kerajaan Allah itu kan ada di antara manusia, kan? Itu kerajaan Allah, ya. Jadi di antara manusia berapa orang? Nah, kita lihat, saudara, Yesus pernah ngomong begini sama murid-muridnya. Hai kamu kawanan kecil. Apa?
kawanan kecil. Ya, kepadamu Bapa berkenan memberikan kerajaan itu. Ya, kepadamu Bapa berkenan memberikan kerajaan Allah. Ya, jadi saudara, kerajaan Allah dimulai dari kawanan kecil. Ya kan? Mulai dari murid-murid, dari siapa lagi? Dari murid, dari rasul, itu mulainya kerajaan Allah. Seperti ragi kecil, seperti biji sesawi kecil. Berapa kecil? Ya, komsel dan kompak itu, saudara. Karena Tuhan lagi ngomong sama 12 muridnya. Ya, saudara, dan mereka waktu itu sudah ada kompak dan komsel. Jadi Tuhan bilang gini, saudara, kerajaan Allah dimulainya dari kawanan kecil ini. Ya, tapi kalau dia multi terus, saudara, kawanan kecil ini, ya dia multi terus, saudara. Sebentar aja dunia dipenuhi dengan apa? Komunitas kerajaan ini, saudara. Sebentar aja dipenuhi, ya. Makanya ya di abad pertama gereja bermultiplikasi begitu cepat, saudara. Dimulai dari kawanan kecil ini, bertumbuh dari saudaraku 2 orang, ya menjadi 12. Dari 12 menjadi 72. Dari 72 menjadi saudaraku 504. Dari 504 bertumbuh menjadi 3.000 lebih, saudaraku. Ya, itulah saudaraku ragi dan biji sesawi. Ya, dia berlipat ganda dengan cepat. Mulainya pelan. Kita mesti sabar, tapi kalau dia udah bermulti, dia punya efek yang luar biasa. Ya, ragi bentar aja menguasai adonan itu. Biji sesawi bentar aja menguasai saudaraku seluruh saudaraku ladang itu. Nah, saudara, kita praktek ini enggak? Masalahnya kita enggak. Ya, kita enggak bermultiplikasi. Coba cek kompak saudara bermultiplikasinya. Ya, coba cek saudara. Ya, kita sering enggak. Ya, kompak kita udah setahun lebih tetap satu. Ya kan saudara? Ya, kompak kita enggak bermultiplikasi lalu membentuk komunitas kerajaan. Tuhan mau kita, saudara, praktek ini. Semua hal dalam kerajaan Allah, ya, dimulai dari umatnya, ya, itu bermultiplikasi, saudara. Bermultiplikasi, puji Tuhan. Nah, itulah amanat agung, saudara. Jadi amanat agung itu sebenarnya multiplikasi. Nah, nanti kita lihat, benar nggak amanat agung itu multiplikasi? Kita akan belajar nanti, saudara. Nah, tapi ini yang saya mau ingatkan, yang ketujuh. Satu saat, saudara, kalau kita udah laksanakan amanat agung, ya, dan kita sudah bermultiplikasi, puji Tuhan, ya, kita semua, saudara, akan dievaluasi satu saat. Waktu raja itu kembali, dia mau mengevaluasi hamba-hambanya. Ya, dan evaluasi dia, saudara, adalah berdasarkan kesetiaan kita dalam multiplikasi. Ya, nah itulah perumpamaan talenta dan uang mina. Ya, ini 2 hal yang sedikit berbeda, tetapi ya arahnya sama. Ya, intinya sama. Ya, intinya adalah kita mesti menghasilkan bermultiplikasi. Itu intinya. Nah, hamba yang 2 talenta jadi 4, ya saudara. Kemudian hamba yang 5 talenta jadi 10, dia dipuji oleh tuannya. Ya, dia disebut hamba yang baik dan setia. Baik artinya dia menghasilkan buah karakter, saudara. Buah keserupaan dengan Kristus. Tapi dia bukan hanya karakternya, tapi juga dia ya setia. Nah, setia di sini kalau saudara lihat, dia bukan hanya berbicara kualitas, tapi juga kuantitas setianya di sini. Ya, karena dia kenapa setia, saudara? Karena dia ya saudara 2 jadi 4, 5 jadi 10.
Kalau satu tetap satu, itu tidak setia, saudara. Kalau kita enggak, ya, kita, saudaraku, suka lihat orang setia itu kalau saudara satu tetap satu, ya kan? Kita suka tanya hari Minggu, ada jiwa-jiwa baru, teman-teman, sahabat-sahabat baru di sini. Angkat tangan, nggak ada. Terus yang ngumuminnya nggak enak kan bilang begini, oh jemaat di sini setia-setia. Yang nggak salah sih, setia beribadah nggak salah. Tapi pertanyaannya, setia dalam kerajaan Allah, saudara, bukan satu tetap satu. Ya, apakah kita satu diberi oleh Tuhan talenta kita tetap satu, saudara, atau kita bermultiplikasi? Ya, saudara, semua yang Tuhan percayakan, potensi-potensi kita harus kita gunakan untuk keperluan kerajaan Allah, bermultiplikasi, saudara. Ya, kapasitas kita ya bermultiplikasi, saudara. Ya, jumlah jiwa yang kita menangkan bermultiplikasi, saudara. Ya. Nah, saudara, ini termasuk di dalamnya. Jadi Tuhan akan tanya kita, saudara. Satu saat kita bermultiplikasi enggak? Ya. Nah, hamba yang satu talenta itu, saudara, dia tidak bermultiplikasi. Ya, dia punya alasan. Ya, maka dia disebut hamba yang jahat dan malas. Ya, dia jahat, nggak ada buah karakternya, saudara. Kemudian dia malas, dia tidak bermultiplikasi. Ya, saudara. Nah, dia menuduh Tuhan Yesus. Dia bilang apa, saudara? Tuhan Yesus itu kejam. Ya, dia menuai di tempat yang dia tidak tabur. Ya, dia apa, saudara? Mengumpulkan di tempat yang dia tidak apa, saudaraku, panen. Ya, nah, apa yang terjadi, saudara? Ini tuduhan. Berarti dia nggak kenal Yesus sebagai Tuhan Rajanya. Memang dia nggak kenal, saudara. Dia itu pura-pura, saudara. Dia bohong sebenarnya. Ya, dia itu nggak kenal sebenarnya, saudara. Ya, kalau dia kenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya, dia nggak akan begitu. Dia akan taat, saudara. Ya, nah orang ini makanya di dalam perumpamaan uang mina, jelas sekali dia bukan orang percaya. Makanya dia binasa, saudara, waktu tuannya datang. Ya, dia disebut seterunya Yesus yang tidak mau Yesus jadi rajanya. Itu di dalam uang mina. Ya, saudara, jadi hamba yang jahat dan malas ini, yang satu talenta kalau di dalam Matius 25, dia adalah hamba yang palsu. Dia bukan hamba sejati, makanya dia dibuang ke tempat gelap di mana ada ratapan dan kertat gigi. Ya, saudara. Jadi ini bukan orang yang kehilangan keselamatan, ya, jangan salah ngajar, saudara. Ini orang yang, saudara, ya memang belum selamat. Ya, dia adalah hamba yang jahat dan apa? Malas. Dia tidak percaya Yesus itu raja, berarti dia belum masuk kerajaan Allah. Ya. Nah, kita, ya saudara, mungkin kita udah hamba yang benar, ya, tapi kita punya nggak pikiran-pikiran kayak hamba yang jahat dan malas ini, saudara. Nah, kalau kita punya pikiran kayak begitu, kita mesti buang, saudara. Ya, kita mesti buang. Jangan kita punya pikiran yang jahat seperti dia. Ya, yang menganggap Tuhan itu kejam. Ya, Tuhan itu nuntut saya kejam itu. Ya, dia nggak adil. Dia suruh saya menuai tanpa menabur. Ya kan? Itu kan nggak benar. Bagaimana bisa menuai kalau nggak pernah menabur? Ya, dia ini tuduhan, saudara. Tuhan nggak pernah begitu, dia nuduh. Ya, dia bilang, ya Tuhan itu suruh saya mengumpulkan gandum-gandum di mana saya nggak pernah panen. Mana bisa? Nah, artinya gini, dia tuduh Tuhan, saudara. Tuhan itu suruh kita multi-multi, tapi dia ya nggak pernah menolong kita, memberi kita alatnya, memberi kita apa? Ya, tools-nya supaya bisa kita menuai, ya.
Dia suruh kita menuai, tapi dia nggak pernah kasih resources-nya ya supaya kita bisa menuai. Kan itu tuduhan. Yesus nggak gitu, saudara. Lihat, Yesus kalau suruh kita bermulti, karena dia tahu kita punya potensi multiplikasi. Dia suruh kita bermulti, karena saudaraku, ya, dia sudah memberi kita kuasa. Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara. Karunia-karunia diberikan kepada kita. Kasih karunia dilimpahkan pada kita. Ya, kita bahkan disupport sama keuangan, saudaraku. Kalau kita pergi. Makanya dia bilang kalau kau pergi jangan bawa pundi-pundi. Karena Tuhan akan provide. Jangan takut. Saudara, Tuhan udah bilang begitu. Ya, berarti adalah fair kalau Tuhan tuntut kita bermultiplikasi. Ya, kalau kita nggak multi juga, keterlaluan kan kita kan. Nah, hamba yang jahat ini, saudara, menuduh Tuhan Yesus itu nggak adil. Ya, Tuhan Yesus itu nuntut kejam, nuntut orang bermultiplikasi. Saudara, ada nggak yang berpikir begitu? Saudara dengar khotbah ini langsung, waduh, Tuhan kok kejam ya. Nah, hati-hati loh, saudara. Kalau ada saudara yang berpikir demikian, saudara, Tuhan Yesus udah beri saudara segala-galanya yang diperlukan untuk saudara bermultiplikasi. Ya, dia udah beri urapannya, kuasa Roh Kudus sudah diberi, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah buat saudara. Kalau saudara pergi ya menuai, ya saudara, kalau saudara bermultiplikasi, ya resources-nya, karunia-karunia udah diberikan. Apalagi yang kurang? Uang, jangan takut, saudaraku. Ya, pelayanan bukan mengikuti uang, uang mengikuti pelayanan, kata Ed Cole, saudara. Nah, mari saudaraku, kita mau saudaraku bermultiplikasi. Nah, sekarang ya, kita lihat saudaraku, ya bagaimana saudaraku Yesus memberikan pola multiplikasi. Next. Nah, kita lihat saudaraku, Tuhan Yesus kasih contoh, saudara. 3,5 tahun dia bangun polanya dulu. Ya, yaitu bagaimana supaya kita bisa menggenapi misi Bapa yang semula itu, saudara. Misi Bapa yang semula itu, ya. Maka Tuhan Yesus kasih contoh persis ya seperti Kejadian pasal 1 ayat 28, persis, saudara. Perhatikan polanya ya, persis. Nah, kita lihat saudara, Tuhan mulai dari berapa orang? 2, Yohanes dan Andreas. Maka kompak ini diberkati. Tuhan mulai dengan kompak. Sama nggak dengan Kejadian 1 ayat 28? Dimulai dari 2 orang, Adam dan Hawa. Ya, waktu itu tentu ya belum ada manusia, jadi Adam dan Hawa ya itu pernikahan konteksnya, saudara. Nah, sekarang dalam amanat agung ya, saudara, dimulai dengan kompak. Kompak diberkati, saudara. Karena kompak ini bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Maka mereka melihat Tuhan Yesus, encounter dengan Tuhan Yesus, langsung mereka suruh berubah hidupnya. Kompak ini kompak yang diberkati Tuhan. Tuhan hadir di situ dan memberkati mereka. Apa yang terjadi, saudara? Mereka begitu semangat mulai menangin jiwa. Mereka, saudaraku, mulai bermultiplikasi. Ya, Simon gabung, saudaraku. Simon diubah. Menangin lagi siapa mereka? Menangin lagi Filipus. Wah, udah kompak anak sekarang. Udah 2 kompak anak. Tapi nggak cukup, ada 2 orang lagi yang dimenangkan. Ya, saudara, siapa? Ya, Nathanael dan Yakobus. Ya, ini singkat aja saya sampaikan. Nanti saudara lihat di dalam ayat-ayat Perjanjian Baru, ya. Kemudian saudara, 6 orang ini berarti mereka sudah beranak cucu. Dari kompak 1 jadi 3, kompak anak dan kompak cucu, saudara. Ya, nah 3 kompak inilah, saudara, mulai dari 3 kompak inilah Yesus membangun komunitas kerajaan. Ya,
1,5 tahun kemudian Tuhan Yesus, saudaraku, berhasil ya murid-muridnya ya melalui murid-muridnya bermultiplikasi menjadi komsel kerajaan Allah. Ya, ini dia saudara, 12 murid itu. Ini polanya, ini standarnya. Inilah standar gereja, saudaraku. Inilah gereja, ini unit ini yang kita mesti bangun di mana-mana. Ya, unit ini, saudaraku. Tentu keluarganya di-include, ya. Keluarganya di-include. Jadi kalau ini dihitung per keluarga, kira-kira, saudaraku, ya ini 3 keluarga, di mana suami punya kompak sendiri, istri punya kompak sendiri. Nah, 3 keluarga ini, saudara, bersama dengan extended family-nya, ya dengan anaknya, ya kecuali mungkin anaknya udah gede, ya dia nggak mau gabung ke situ, dia ada di Komsel Youth, silakan. Nah, ini unit ini yang disebut gereja. Ya, saudaraku, nah ini yang mesti kita multiplikasikan kemana-mana. Ya, maka saudara, Tuhan Yesus multiplikasikan ini. Setelah 1,5 tahun atau 2 tahun dari sejak mereka Tuhan Yesus, saudaraku, mulai melayani, maka saudara dia utus murid-muridnya. Ya, tiap kompak harus menghasilkan 1 komsel. Maka dari 12 menghasilkan berapa, saudaraku? 72. Ya, 72 dan 12 itu menghasilkan 500. 500 itu menghasilkan 3.000. Jadi Tuhan Yesus mempraktekkan ini, bertambah banyak atau bermultiplikasi, penuhi bumi. Nah, waktu itu tugas Tuhan Yesus baru orang Israel aja, saudara. Ya, dan dengan demikian dia, saudaraku, sudah menggenapi misi Bapa yang semula itu. Nah, kita melanjutkan, saudara. Kita melanjutkannya, ya, saudara. Nah, inilah misi Bapa yang semula yang, saudaraku, Tuhan Yesus contohkan polanya, ya. Nah, ini pola, saudara, sebenarnya adalah amanat agung. Ini adalah amanat agung. Inilah yang Yesus pesankan sebelum dia naik ke surga. Next kita lihat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan, saudara. Inilah amanat agung itu, saudara. Nah, ini penting, saudara. Banyak orang nggak mengerti bagaimana taat sama amanat agung. Ini adalah amanat, ya, pakai kata amanat, perintah dari raja. Wow, ini penting banget, saudara. Ini perintah, ini bukan usulan, ini bukan saran, ini perintah. Ya, jadi saudara, ini paling penting dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi kalau kita nggak taat sama perintah ini, kita bukan umat kerajaan Allah, bukan, saudara. Ya, kita, saudaraku, disuruh taat. Ya, inilah, saudaraku, amanat raja buat saudara. Nah, kalau kita baca, saudaraku, 2-3 ayat ini, kita mengerti langkah-langkah praktisnya. Ternyata, saudara, ya, amanat agung ini bersifat apa, saudara? Bersifat duplikasi dan kemudian multiplikasi dari satu generasi ke generasi lain, ya, dari 11 murid itu sampai kepada akhir zaman, ya. Nah, saudara, kenapa, saudara? Karena ayat ini bersifat duplikasi, multiplikasi, multigenerasi. Karena ada kata-kata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, karena kata kamu di sini berarti bukan hanya 11 murid, dia lagi ngomong sama 11 murid. Ya, tapi kamu di sini
seluruh murid-murid Kristus yang turun-temurun dari generasi kepada generasi sampai akhir zaman. Nah, sayang ada orang yang salah menafsirkan amanat agung. Ya, mereka menganggap amanat agung hanya diberikan kepada 11 murid, tidak, bukan buat kita katanya. Nah, gimana saudara jawabnya? Itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kamu di sini bukan hanya 11 murid. Kalau itu hanya 11 murid, saudara, ya, maka 11 murid enggak hidup sampai akhir zaman. Udah meninggal di abad pertama, saudara. Ya, jadi ini bukti bahwa amanat agung itu terus berlanjut sampai akhir zaman, sampai kepada kita. Nah, kita mesti taat sama amanat agung. Nah, bagaimana taat kepada amanat agung, saudara? Ya, nah, langkah praktisnya apa? Kita temuin dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah yang emas itu, saudara. Saya gambar emas warnanya. Jadikan semua bangsa muridku. Itu kata kuncinya, saudara. Kata yang utamanya. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadi semua bangsa, saudara. Bukan hanya, ya, saudaraku, fokusnya ya di RT, di RW, di kelurahan kita, ya, atau di Kelapa Gading aja, bukan. Ya, fokusnya kita harus semua bangsa, saudara. Aduh Pak Edi, gereja kami masih kecil, ya, 30 orang, masa visinya semua bangsa? Saudara ingat, Adam dan Hawa waktu itu jemaatnya ya masih 2 orang, tapi Tuhan beri visi dunia. Jadi gereja mau jemaatnya 1.330 atau 3 orang, visinya adalah dunia, saudara. Visinya adalah semua bangsa. Walaupun kita nggak bisa selesaikan semua bangsa, saudara, sendirian, nggak bisa, tapi kita harus ambil bagian dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Harus dunia sampai ujung bumi. Itu perintah itu tidak diberikan hanya kepada 12 murid, 11 murid. Ya, saudara, tapi kepada kita semua. Jadi misi kita adalah semua bangsa. Jadi, nah, saya masih lihat ada orang Kristen, saudara, kurang terbeban kalau bicara jangkau ya jiwa-jiwa di luar Kelapa Gading. Nah, sekarang makanya terjadi, saudara. Tuhan pakai ya teknologi ini, saudara. Kita bisa lintas budaya. Kita bisa, saudara, maksudnya lintas area. Bisa lintas apa, saudaraku, denominasi. Kita bisa lintas wilayah, saudara. Bahkan waktu ya bisa, saudaraku, disesuaikan. Wow, keren. Kita bisa jangkau semua bangsa, saudara. Nah, karena itu, saudara, ya, kita harus punya visi yang luas. Nah, tapi bagaimana kita terlibat? Setiap orang kita terlibat. Ya, bagaimana, saudara? Nah, langkah-langkahnya apa? Nah, mari kita lihat, saudara, next. Nah, ini langkah-langkahnya, saudara. Ya, jadi saudara lihat gambar lihat kata-kata di atas dulu. Jadikan murid, itu kata kuncinya, saudara. Ya, jadi kita mesti jadikan murid. Itu kata kuncinya. Make disciple. Ya, setiap kita adalah ya disciple maker. Ya, kita mau jadi disciple making church. Gereja yang membuat murid. Itu tugas siapa? Oh, tugas Pak Budi. Tugasnya Pak siapa, saudaraku, penatua-penatua di sana, Pak Billy. Ya, atau pemimpin. Oh ya, mereka pembuat murid, saya enggak. Oh, salah. Setiap murid bertugas memuridkan orang lain, saudaraku. Ya, kalau kita murid sejati, kita disuruh memuridkan orang lain, jadikan orang lain murid Kristus. Nah, gimana caranya? Ya, caranya pertama, saudara, ya, kita mesti penuh dengan Roh Kudus dulu.
Ya, karena katanya segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Ya, segala kuasa di bumi maupun di sorga. Makanya Yesus bilang, tunggu di Yerusalem. Aku berikan kamu Roh Kudus dulu. Ya, penuh Roh Kudus. Nah, itu bagian Tuhan, saudara. Kita mesti penuh Roh Kudus. Nah, bagian kita ada 3 kata kerja aktif di sana, saudara. Ya, pertama pergi, kedua baptis, ketiga ajar, saudara. Nah, kita mesti pergi, ya. Nah, kata pergi di sini, saudara, ya, bukan pergi. Semua orang harus pergi ke tempat yang jauh. Memang ada orang nanti pergi ke suku Wana, ada orang pergi ke suku yang belum terjangkau, ada orang pergi, saudara, ke tempat yang jauh menjadi misionaris, long term missionary, ada, ya. Tapi nggak semua orang pergi ke tempat seperti itu. Tapi setiap orang mesti pergi, ya, karena kata pergi ini buat semua murid, kan? Berarti kita mesti pergi, saudara. Nah, pergi kemana? Ya, nah, bahasa aslinya berkaitan dengan kata as you go, make disciples. Sementara kamu pergi, jadikanlah sekalian bangsa murid. Sementara kamu pergi. Nah, ada kata sementara kamu pergi. Artinya gini, saudara. Ya, jadi sementara kita pergi, ya, ke tempat di mana sehari-hari Tuhan menaruh kita, disitulah engkau menjadikan orang-orang murid Kristus. Ya, sementara kamu pergi ke sekolah, jadikanlah murid, ya, jadikanlah murid orang-orang di sekolah itu. Sementara kamu pergi ke kampus, jadikanlah murid orang-orang di kampusmu. Sementara engkau pergi menjaga toko, ya, jadikanlah orang-orang di sekitar toko itu, ya, muridku. Sementara engkau berbisnis, jadikanlah, ya, orang-orang di dunia bisnismu itu muridku. Jadi, saudara, ketika kita sebagai pelajar, kita diutus kemana, saudara? Kita disuruh pergi ke sekolah kita. Ya, jadi sekolah kita itulah ladang misi. Ya, disitulah saudara muridkan orang-orang. Ketika seorang mahasiswa, kemana dia diutus pergi? Ke kampusnya. Di kampus itulah dia memuridkan orang. Ketika saudara sebagai bisnismen, ke situ saudara, ya, saudara diutus ke situ. Ya, itulah ladang misimu. Lakukanlah pemuritan di situ, saudara. Muridkan jiwa-jiwa di situ. Itulah pergi artinya. Nah, pergi cukup enggak, mesti baptis. Artinya apa? Menangkan jiwa, saudara, sampai dia dibaptis. Ya, jangan biarin dia cuma terima Yesus, puji Tuhan, haleluya, itu bagus. Tapi mesti sampai dia dibaptis. Artinya dia punya komitmen betul-betul, saudaraku. Dia imannya benar. Ya, kemudian dia ambil keputusan dibaptis air, saudara. Nah, ini penting, saudara. Ya, nah, seringkali kita enggak. Ya, kita enggak baptis orang. Kita, saudaraku, ya, cari apa? Jiwa yang udah aktif di gereja, yang udah lahir baru, ya, yang sudah apa, saudaraku, ya, sudah pekerja lagi gereja orang lain. Kita tarik, kita muridkan. Ya, saudara. Ya, boleh aja kalau orang itu belum ikut pemuritan, ya, saudara, kita mau muridkan, itu nggak salah. Tapi saudara, fokus kita mesti apa? Mesti orang yang belum dibaptis, belum lahir baru maksudnya. Ya, dia belum kenal Yesus. Itu yang menjadi fokus kita, saudara. Ya, itu kita mesti menangkan orang yang belum kenal Tuhan, belum lahir baru. Ya, mungkin aja dia beragama Kristen. Ya, bisa belum lahir baru. Nah, itu saudaraku kita menangkan sampai dia dibaptis. Kemudian setelah itu jangan berhenti sampai situ. Ya, ajar dia, saudara. Nah, ajar dia. Ajar dia apa? Taat melakukan segala perintah Tuhan Yesus.
Nah, kalau kita baca perintah Tuhan Yesus, ya seluruh Alkitab itu, saudara. Yang intinya perintah Tuhan kalau disimpulkan tiga, saudara. Tiga, up, in, dan out. Nah, up itu mengasihi Allah, ajar dia mengasihi Allah, intim dengan Allah, ya, ibadah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya, up itu supaya dia makin kenal Allah, makin mengasihi Allah, ya, lewat ibadah sejati. Ajarin dia ibadah sejati supaya dia koram deo tiap hari, ya, connect sama Bapa, connect sama Tuhan, ya, itu up-nya. Ya, saudara, in, ya, supaya dia hidup dalam komunitas. Ajarin dia harus hidup dalam komunitas, ya, nggak boleh independen, komunitas yang saling mengasihi, ya, itu dia, saudara, innya, saling mengasihi. Inilah, ya, kalau tadi hukum, up itu hukum yang terutama, ini hukum yang baru, ajar dia, ya, hukum yang baru atau perintah yang baru, ya, saudara. Kemudian habis itu jangan berhenti, tapi harus out. Nah, outnya apa? Amanat agung. Up-nya, ya, apa, saudaraku? Hukum yang terutama, in-nya hukum yang baru atau perintah yang baru, out-nya apa? Amanat agung. Jadi jiwa baru mesti cepat diajarin amanat agung, ya. Nah, amanat agung itu apa? Kembali lagi mengulangi proses tadi, ya, penuh Roh Kudus, itu bagian Tuhan. Kemudian saudaraku, dia mesti pergi baptis, ajar, ya. Jadi jiwa barunya mesti pergi baptis, ajar, ya. Nah, setelah dia dapat jiwa baru lagi, saudara, suruh dia apa? Ajarin, ya, up, in, out, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Cucunya juga mesti pergi, ya, pergi lagi kemana? Baptis, ajar. Jadi, saudara, amanat agung itu, nah, lihat gambarnya sekarang, saudara. Praktikalnya gini, ada 3 orang dalam kompak, mereka fokus pertama mesti diperlengkapi dulu dengan kuasa dari tempat maha tinggi, ya. Pastikan setiap orang dipenuhi Roh Kudus, saudara itu, ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kompak ini harus menghidupi gaya hidup penuh Roh Kudus sepanjang hari, ya. Caranya adalah ibadah sejati, saudara, ya. Lewat ibadah sejati kita penuh dengan Roh Kudus sepanjang hari, kita penuh Roh Kudus, saudara. Nah, kompak kalau penuh Roh Kudus, udah, itu kuncinya, saudara. Kompak itu pasti tumbuh kalau dia penuh Roh Kudus, saudara. Tiap hari ajarin dia penuh Roh Kudus. Itulah ibadah sejati, saudara. Ya, kalau dia tiap hari praktek ibadah sejati, kompak ini on fire. Kompak ini siap, saudaraku, untuk melaksanakan amanat agung. Karena dia telah dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lihat, tiap kali di dalam gereja mula-mula, kalau mereka penuh Roh Kudus, pasti penjangkauan. Pasti penjangkauan. Ya, Kisah 4, mereka penuh Roh Kudus, penjangkauan lagi. Makin, saudaraku, ya, memenangkan jiwa. Nah, kenapa kita nggak punya hati memenangkan jiwa? Kita nggak penuh Roh Kudus, saudaraku, kompaknya. Nah, mesti penuh Roh Kudus, on fire. Nah, maka baru yang menjadi apa bagiannya mereka, saudaraku, pergi dan baptis, ya, pergi dan baptis, saudara, ya. Nah, pergi kemana? Sekali lagi, ya, saudara, tiap kita punya apa, saudaraku, ya, punya ladang misi, ya. Nah, memang bisa juga, saudaraku, ladang misi itu di luar itu bisa, ya, karena, saudaraku, Tuhan bekerja juga di mana, saudaraku, dia mau bawa kita. Nah, Roh Kudus bisa bawa kita nanti memenangkan jiwa, saudaraku. Ya, dia yang bawa kita. Kita bisa pergi nanti digerakkan oleh Roh Kudus, ya, sampai kita menangkan jiwa dan baptis mereka, ya. Nah, saudara, langsung jiwanya masuk ke kompak.
Ya, langsung kalau saudara beranak, saya mau tanya, kalau saudara beranak, anak saudara langsung masuk ke keluarga saudara atau dia sendirian? Ya, masuk keluarga langsung karena saudara dia anggota keluarga baru. Ya kan? Kalau saudara menangin jiwa, jangan gini. Ah, udahlah ini orang lain aja yang tanganin. Saudara yang mesti tanganin ya, kecuali memang ya lain gender misalnya ya, lain usia, kita minta kompak lain ya menangani dia, nggak apa-apa ya. Tapi saudaraku, intinya gini, orang itu mesti langsung bergabung ke keluarga. Kalau dia udah lahir, dia mesti bergabung ke keluarga. Ya, nah itu dia saudara, langsung diajar. Nah, ini langkah ketiga, langsung ajar. Ajar apa? Nah, up in out itu yang paling basic namanya SPK pemenang. Ya, itu sebenarnya up in out. Ya, tapi ngajarin yang basic dulu, saudara, yaitu SPK pemenang. Ya, nanti lama-lama mereka akan bertumbuh SPK pengabdi, SPK pemimpin, tapi SPK pemenang dulu dong. Ajarin mereka basicnya, minum susu. Ya, kalau saudaraku jiwa baru nggak minum susu, mati dia. Ya, jangan dikasih steak. Ya, minum susu dulu, SPK. Ya, saudaraku, ajarin mereka. Ya, kemudian apa, saudara? Nah, jangan lupa nanti di SPK, saudara, ya kita akan sangat menekankan ya amanat agung. Ya, setelah orang ikut SPK pemenang, saudara, dia dikasih tahu, ya dia mesti taat melakukan apa amanat agung. Ya, nah jiwa baru ini, saudara, yang warna apa abu-abu, dia sekarang udah mulai mandiri, menjadi kompak sendiri, saudara. Ya, kita bina dia, kita temenin dia sampai dia jadi kompak sendiri. Nah, kemudian jangan lupa, saudara, kita langsung kasih tahu dia, nah kamu melaksanakan amanat agung. Apa itu amanat agung? Ajarin ya dari mulai ya belajar SPK pemenang udah diajarin. Kamu harus melaksanakan amanat agung. Nanti kalian ya melakukan duplikasi yang sama seperti yang kami lakukan terhadap kamu. Ya, jadi sekarang waktunya ya kamu ya pergi jadi kompak sendiri. Nah, itu dia yang di bawah, yang merah sekarang. Jadi si abu-abu sekarang dia udah jadi kompak sendiri, saudara. Nah, dia mesti diajar apa? Penuh Roh Kudus, ditemenin. Temenin dia penuh Roh Kudus, saudaraku ya. Pastikan dia kompaknya kompak yang penuh Roh Kudus. Setelah penuh Roh Kudus, saudaraku, nah kompak ini disuruh apa? Ayo praktek. Sekarang bagian kamu apa? Pergi dan baptis. Ya, gimana caranya? Jangan takut, kami temenin. Jadi dia ditemenin, saudara, melakukan yang sama seperti yang dulu kompak induknya lakukan. Nah, sekarang si abu-abu, benar dia duplikasi. Ya, dia pergi juga dan dia baptis jiwa. Puji Tuhan, si hijau. Jadi si abu-abu sudah dapat si hijau, saudara. Nah, pergi dan baptis. Kemudian jangan lupa ya, ajarin apa? Ajarin up, in, dan out. Nah, ajarin dia SPK. Jadi gimana caranya? Kami bisa nggak yang ngajarin? Jangan takut. Kami temenin kamu supaya kamu bisa ngajar SPK. Ya, nah temenin dia, saudara, ngajar SPK. Ya, kemudian si biru, si hijau, ya lakukan yang sama lagi. Ya, dia nanti menghasilkan lagi jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa yang dia hasilkan diutus lagi, menghasilkan lagi jiwa-jiwa. Nah, kita mesti pastikan 4 generasi. Tiap orang berpikir 4 generasi, saudara. Seperti Yesus, 4 generasi, 12 murid, 72, 500, 3.000, saudara. Paulus berpikir 4 generasi. Ya, Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Nah, ini
saudaraku, adalah amanat agung. Inilah bermultiplikasi. Saudara, kita mesti bermultiplikasi. Ya, kita sekarang, gereja sekarang nggak bermulti. Ya, kita hanya berhenti sampai angkatan yang kedua. Ya, generasi kedua. Jadi 1G. Ada yang 2G. Ya, saudara. Ya, yang paling parah itu yang 1G. Ya, 2G dianya lumayan, tapi generasi yang dilayani itu kurang baik, saudaraku. Dia jadi apa? Dia jadi laut mati, nggak pernah bagi. Dia berhenti di dia terus. Ada yang 3G, ya 3G. Nah, ini sebenarnya udah mulai multiplikasi. Tapi Paulus bilang jangan puas, 4G. Kenapa 4G, saudara? Seandainya Paulus tinggalin Timotius, tetap 3 generasi. Karena Paulus itu rasul. Nah, biasanya perintis itu dia suka tinggalin, saudara. Nah, makanya sebenarnya maksudnya gini, pastikan seandainya generasi pertama nggak ada lagi, itu tetap bermultiplikasi. Pastikan. Jadi 4G itu paling pasti. 3G belum tentu, saudara. Ya, dia akan multi terus. Ya, tapi kalau 4G pasti. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus praktek ini. Paradigma kita adalah paradigma duplikasi. Next, kita lihat, saudara. Nah, kalau saudara mau bermultiplikasi next, ya harus berpikir dan bertindak duplikasi. Lihat, sel itu bisa bermulti karena dia duplikasi, saudara. Apanya dulu yang diduplikasi? DNA-nya, ya kan? Nah, inti selnya membelah dulu jadi 2. DNA-nya di-copy, ya. Jadi dia copy DNA induknya, kemudian jadi 2 inti sel, pelan-pelan. Nah, 2 inti sel ini jadi 2 sel grup. Ya, saudara. Nah, demikian juga kompak. Kompak, saudara, ya. Kompak induk mesti menduplikasi DNA-nya ke kompak anak. Ya. Kompak anak mesti terima duplikasi dari kompak induk. Nah, apanya yang diduplikasi? Ya, 4 hal ini, saudara. Ingat, kita mesti berpikir dan bertindak duplikasi. Ya, jadi ingat, saudara. Ya, kita mesti duplikasi. Ya, termasuk tadi itu yang penuh Roh Kudus, saudara. Ya, jadi pastiin kompak anak kita penuh Roh Kudus juga seperti kompak yang induknya. Ya, pastikan kompak anak kita pergi dan baptis orang. Ya, saudaraku. Pastikan kompak anak kita bisa ngajar lagi. Ya, dan ngajar lagi sampai 4 generasi. Pastikan kita dampingi, ya, saudara, kompak anak kita supaya dia bisa mendampingi lagi dan mendampingi lagi. Pastikan kompak anak kita, saudaraku, bisa membapai, ya. Nah, jangan ditinggal kalau dia udah jadi kompak sendiri, saudara. Dibapai terus, ya. Nah, ini berpikir dan bertindak duplikasi, saudara. Ini mesti ada. Kalau enggak, ya kita enggak bermultiplikasi. Saudara, ini yang mesti jadi fokus kita. Inilah taat sama amanat agung. Ya, jadi taat sama amanat agung itu adalah, saudara, kita menduplikasikan diri kita. Ya, kita bermultiplikasi, ya, menjadi menghasilkan kompak anak, kompak cucu, lalu menghasilkan komunitas kerajaan. Ya, multiplikasi komunitas kerajaan sampai ada di mana-mana, penuhi bumi. Itulah, saudaraku, orang yang menggenapi amanat agung. Nah, saya harap saudara menangkap ini. Nah, sekarang ya saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Nah, karena waktu kita mungkin masih ada 10 menit kalau mau dipakai sebagai, saudaraku, peneguhan atau tanya jawab. Puji Tuhan. Oke, saya kembalikan ke siapa yang bertugas. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau bersaksi, ya, meneguhkan apa yang Kak Edi sampaikan hari ini. Kita masih ada
waktu sekitar 10 menit. Bisa langsung open mic, Bapak Ibu, silakan. Ya, Kak Edi, kalau yang saya lihat memang terkadang kompak itu bermultiplikasinya itu bukan jiwa baru ya. Jadi karena pindah gitu ya, pindah akhirnya bermultiplikasi kompaknya ataupun komunitasnya ya, komselnya. Nah, secara presentasi yang jiwa baru itu lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan jiwa-jiwa yang lama gitu ya, yang dari tempat lain gitu ya. Nah, bagaimana Kak Edi supaya kita ini benar-benar murni gitu ya, dapat jiwa baru gitu ya, bukan pindahan-pindahan gitu Kak, gitu. Ya, tidak salah juga kita memuridkan orang yang belum diajar tadi itu. Misalnya di gereja dia nggak pernah diajar, dia cuma sampai dibaptis, ya kan? Nggak salah juga kita ngajar dia. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Ya, kita mesti mulai memenangkan jiwa baru yang belum lahir baru. Ya, jadi itu jadi fokus utama kita. Bukan berarti kita nggak boleh memuridkan orang yang belum dimuridkan. Ya boleh, karena dia perlu dimuridkan kan. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti di situ, mesti fokus selesain amanat agung. Ya, karena amanat agung kan suruh sampai segala bangsa dimuridkan, ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh, kalau kita fokus di situ terus, ya akhirnya nggak selesai pekerjaan amanat agung ini. Karena masih banyak suku kan di Indonesia aja 127 suku yang disebut unreached people group. Artinya orang Kristennya jumlahnya cuman mungkin ada yang 1%, ada yang 0, sekian persen, ada yang sama sekali nggak ada gereja loh di situ. Ya, mungkin orang percayanya bisa dihitung sama jari. Ya, nah, itu jadi tugas kita, selesaikan amanat agung. Ya, gitu. Oke. Ya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan ataupun kesaksian ya yang meneguhkan? Maven ada nggak? Mungkin Maven bisa cerita nggak waktu dulu Maven juga nggak terlalu ngerti 100% ini, tapi dia mulai praktekin dan ya mungkin sekarang udah seperti apa generasi ke generasi ya. Mungkin Maven bisa cerita nggak praktek memuridkan nih, gimana nih? Ada beberapa jiwa baru ya, betul ya, didapat jiwa baru. Ya, silakan. Ya, Kak Edi. Bentar, Kak. Ya, jangan 2 gadget kali ya. Ya, silakan. Ya, Kak Edi. Jadi, ya, saya bersyukur kemarin hari Selasa ya, minggu lalu, itu kita bikin kelas SPK lagi. Nah, yang kali ini angkatan ke-4 berarti ya. Saya buka sama teman-teman kompak. Tadinya saya kurang antusias. Kenapa? Karena yang angkatan ini unik, Kak. Tidak ada jiwa barunya. Tapi, begitu kelas SPK dibuka, yang daftar banyak banget. Ada berapa? 8 orang mungkin. Nah, itu siapa? Itu teman-teman kompak kita sendiri, Kak. Yang dari luar kota. Yang dari luar kota. Dari Pontianak, dari Makassar, dari Atlanta. Ikut gitu loh. Jadi, waktu saya mikir, Tuhan, saya kok nggak semangat ya? Kenapa ya Tuhan? Terus saya nggak tahu kenapa waktu
kira-kira tuh minggu lalu pas lagi doa, kalau nggak salah pas Lina si Lion ini berdoa, saya dapat iman. Jadi Lina ini berdoa, dia bilang dia tuh diingatin Tuhan dulu, dia tuh rajin bagi traktat. Traktat itu ya traktat Injil ya, untuk penginjilan. Dan waktu dia berdoa itu, saya langsung, Tuhan tuh bilang ke saya, SPK itu adalah benih. SPK itu seperti benih. Jadi benih itu kalau kamu tabur, itu pasti dia akan tumbuh tunas. Dan pasti dia akan menjadi pohon, dan pohon itu akan menghasilkan buah. Jadi jangan berhenti menabur. Tabur aja. Jadi saya dapat kayak iman gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini Tuhan kasih saya kepercayaan untuk nabur di setiap tubuh Kristus di kota-kota. Itu di berbagai kota. Saya nggak tahu Tuhan, kayaknya mustahil bagiin satu kota masih ada satu orang doang Tuhan ini di kompak. Ini bagaimana ya untuk bisa kayak apa yang Kak Edi ini ajar ini bisa tergenapi, ini seperti apa, kapan Tuhan? Kayaknya lama banget gitu ya, mustahil. Tapi saya mau taat sama Tuhan, mau taat sama Roh Kudus, dan saya mulai kemarin Selasa, jadi setiap Selasa malam itu baru masih sesi kelas pertama, Kak. Dan saya bersyukur Tuhan juga gerakin saya untuk ayo kamu mulai kasih kesempatan buat siapa? Buat murid-murid ini, buat teman-teman kompak yang hostnya itu yang memimpin kompak itu yang ngajar. Jadi bukan cari pengajar lagi, tapi mereka harus ngajar. Yeah. Kenapa? Karena begitu simpel sekali apa yang Kak Edi ajarkan itu. Yang saya ingat ya, teman-teman, kalau kita nggak pernah beritakan Injil, itu kita rugi besar. Kenapa? Gampang sekali ya, simpel banget yang Kak Edi ajarkan. Sesi pertama tuh nggak pernah saya lupakan ya. Itu ceritakan 2 kabar buruk, 1 kabar baik. Itu mudah sekali dipraktekkan. Kemarin saya bagiin ini, maksudnya visi ini ke teman-teman, mereka semua nangkep. Saya ajak jadi di kelas ini ada 4 pengajar, Kak. Dan 2 orang benar-benar baru, belum pernah ngajar, yang 2 orang sudah ngajar di sesi angkatan sebelumnya. Dan mereka antusias, mereka jawab saya, siap Kim Heaven, siap ini adalah satu kehormatan untuk bisa mengajar, untuk bisa melayani Tuhan. Itu saya suka cita banget, Kak. Itu saya kayak dapat peneguhan kalau Roh Kudus yang gerakannya, Roh Kudus yang perintahkan, kita tinggal taat, itu Roh Kudus yang akan bekerja. Amin. Roh Kudus yang akan kirim pekerja-pekerja, mereka mengajar dan mereka akan bertumbuh tentunya. Dan saya percaya gitu loh, ini di setiap kota nanti mereka akan bisa mengajar kepada yang lain. Mereka akan bangun kompak-kompak itu di setiap kota. Walaupun sepertinya mustahil yang saya lihat ini ya. Kapan itu jadinya? Tapi saya bersyukur Kak Edi. Saya melihat Kak Edi itu nggak pernah bosan ngajarin kita. Nggak pernah Kak Edi itu berhenti mengajar ini. Ini adalah visi yang memang Tuhan taruh kepada Kak Edi, kepada penatua kita, kepada pemimpin, untuk kita jemaat, untuk tubuh Kristus bisa mudah melakukan ini. Kita mau menggenapi sama-sama ya, Kak Edi ya. Amin, amin. Sampai kerajaan Allah itu memenuhi bumi. Yes. Oke, Kak Edi. Thank you. Ya, saudara, ini untuk membuat kita ya semakin diteguhkan. Sebenarnya kita sudah mulai lakukan ini, saudara. Hanya ya, ini melengkapi kita supaya kita punya gambar besar. Oh, kayak begitu. Mau kemana? Melakukan amanat agung itu apa sih? Ya kan? Banyak orang nggak jelas, nggak detail, saudara. Apa sih melakukan amanat agung? Dipikir cuman nginjil-nginjil aja gitu. Enggak. Memuridkan orang, saudara. Sampai orang itu memuridkan lagi. Ya.
taat sama semua perintah Tuhan, up in out itu ya. Puji Tuhan. Jadi simple ya. Mari kita saudara ya adopsi motonya Nike, just do it. Aduh, udah komplit saudara, just do it. Ya, penuh Roh Kudus, mulainya dengan penuh Roh Kudus dulu aja. Ya. Nah, nanti Roh Kudus yang gerakkan kita. Pasti kita pergi baptis, ajar, ya. Nah, saudara yang udah pernah lakukan ini, saudara, misalnya ya, contoh saya waktu saya evaluasi hidup saya, saudara, saya sama Kak Sam persis lakukan ini, saudara, persis, ya. Waktu saya di kampus saya itu, saudara, ya, angkatan saya arsitektur 79 itu jumlah muridnya, saudara, adalah mahasiswanya ya 120 kira-kira, hampir. Nah, saudara, saya maka persis lakukan ini. Kita kompak berdua ya di kelas kita. Kita mulai berdoa, Tuhan, biar Tuhan kirim pekerja, Tuhan. Pekerja, bener, bertobat ya. Siulin, itu istrinya Leonardo, Rosalin ya. Kemudian ada lagi ya, ada lagi beberapa saudara. Nah, ini murid-murid awal ini. Ini kompak wanita. Kami kompak pria. Di kelas kami kan. Kami mulai doain terus, doa VIP list kami. Doain saudara. Satu-satu dimenangkan saudara. Dimenangkan. Sampai waktu kami selesai kuliah saudara. Boleh dibilang hampir udah mungkin 95% ke atas kami udah injili. Nah, sebagian saudaraku dituai, dimuridkan, sebagian belum. Nah, amazingnya gini saudara, berapa tahun yang lalu ya saudara kami reuni. Tahu nggak saudara, saya temukan 95% ke atas ya. Angkatan saya arsitektur ya Untar tahun 79, 95% lebih sekarang udah saudaraku anak Tuhan. Ya, udah Kristen saudaraku, bahkan sebagian besar ya itu pemimpin di gereja, saudara. Ya, pemimpin-pemimpin kunci, saudara. Nah, itu luar biasa, saudara. Dulu saya ya nggak pernah nyangka, bisa ya. Nah, ternyata kami, saudaraku, ya sudah taat melakukan ini. Nah, jadi saudara, kalau saudara udah melakukan ini, kayak Hadi misalnya, ya Hadi mungkin waktu di kalian di kampusnya IB Kak. IB. Nah, kalian kan melakukan mirip begini kan, betul nggak? Iya. Ya. Nah, sekarang peranan kamu, adik, setelah kamu jadi Kristen Bapak. Nah, ini memang biasanya Kristen anak sama Kristen orang muda melakukan ini. Nah, kita Kristen Bapak kan udah pernah melakukan ini kan. Nah, sekarang peranan kita ya adalah menemani Kristen orang muda dan Kristen anak-anak yang belum pernah melakukan ini. Kita temenin mereka. Jadi kita harus ada penemanan, saudara, baru mereka bisa jalan, ya, gitu. Jadi kita tetap semangat ya. Oke, mungkin karena waktu Pak Hadi, apakah masih ada pertanyaan atau kita akhiri? Saya serahkan kembali. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Kalau ada langsung bisa open mic. Saya tunggu ya beberapa detik. Kalau tidak ada, kita akan akhiri ya. Ya, mari kita tutup dalam doa. Boleh Pak Yongki tutup dalam doa Pak pagi hari ini? Ya, mari teman-teman tubuh Kristus kita akhiri dengan doa. Kita percaya apa yang sudah kita dapatkan, kita mengerti, kita melakukan, dan juga kita mengajarkan kembali pada setiap teman-teman kompak kita. Mari kita saat ini pikir. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ketika kami menerima kunci duplikasi pagi hari ini Tuhan. Kami mau pergi Tuhan untuk membaptis setiap orang yang belum percaya Tuhan. Kami juga mau ambil komitmen untuk mengajarkan SPK Tuhan, hidup di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami juga sepakat Tuhan pagi hari ini Tuhan.
Kami mau mendampingi dengan hati yang tulus dan murni, seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak rohani kami. Mereka mendampingi kami pun juga mau berkomitmen mendampingi anak-anak rohani kami. Dan kami juga mau ambil tanggung jawab menjadi Bapak rohani. Kami tahu Bapak, ketika Engkau menjadi teladan buat Yesus, dan Yesus menjadi teladan buat kami pun juga mau menjadi teladan buat orang banyak. Kami mau terus Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu semakin nyata dalam kehidupan setiap kami. Kami memberkati juga Kak Edi dan Kak Ros. Kami tahu Tuhan, dari pribadi ini, dari pasangan ini, dari keluarga ini, akan lahir begitu banyak murid-murid sejati. Kami percaya tidak ada lagi murid-murid palsu. Kami mau terus Tuhan memiliki hati seorang murid yang terus taat dan setia kepada Engkau. Kami memberkati pribadi Kak Edi dan Kak Ros beserta anak, menantu, dan cucu mereka juga. Agari, lindungi keluarga ini terus Tuhan. Dan tambahkan hikmat daripada-Mu. Sehingga apapun yang disampaikan, baik visi dan misi yang sudah kami dengar, ini akan tergenapi karena kami adalah satu tubuh. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.